Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirat al-habaib wal asatidah al-fudala, Al-Habib Hasan Al-Attas. Ada juga di sini hadir guru kita Ustaz Abdul Hamid, Haji Ahmad Maulani, Al-Habib Hussein Al-Idrus, dan yang hadir semuanya. Alhamdulillah kita kembali jumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat. InsyaAllah Islam menang bentar lagi ngelawan Zionis Israel. Ya, mudah-mudahan garib, kata Habib Hasan, mudah-mudahan dekat. Orang mungkin ngelihatnya jauh, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kita ngelihatnya dekat. Nggak lama lagi insyaallah ada bisyarah dari para ulama-ulama, termasuk Syekh Ahmad Yasin dari Palestina. Dia bilang udah meninggal orangnya. Ada video dia bilang 2027 udah nggak ada, udah Israel. Artinya 2 tahun lagi. Nah, dimulai dari sekarang nih. Dimulai dari sekarang, dari udah semingguan kira-kira kita dengar berita tiap hari negeri itu, penjajah itu, penjahat itu setiap hari dibombardir, merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Mereka merasakan bagaimana hidup di bawah tekanan, di bawah serangan. Ya, baru berapa hari udah nangis-nangis minta gencatan senjata. Baru beberapa seminggu. Sedangkan yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina udah hampir 2 tahun. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah menjadi penolong selalu buat kita, bisa membawa kemenangan. Nasrun minallah wa fathun qarib, insyaallah. Kemenangan dari Allah. Sebagaimana dulu Fathu Mekah begitu kan? Fathu Mekah begitu. Setelah perjuangan, Nabi udah kehilangan di perang Badar. Ada Sayyidina Ubaidah ibn al-Harith, sepupu beliau. Sedih Nabi. Besokannya perang Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, gugur sebagai syahid. Begitu juga dalam perang-perang berikutnya. Ada siapa misalnya, di perang Mu'tah misalnya Ja'far bin Abi Thalib juga wafat, dan di perang-perang lainnya dari kalangan keluarga dan para sahabat. Nabi sedih, namun kemudian datang satu masa di mana Allah berikan kemenangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sampai di Mekah bawa kemenangan yang nyata. Nabi meletakkan kepalanya di ontak beliau. Kemudian beliau katakan, alhamdulillah sadaqa wa'dah. Benar, Allah menunaikan apa yang telah menjadi janjinya. Wa nasara abdah, ini saya nih hambanya nih ditolong sama Allah. Wa a'azza jundah, Allah muliakan pasukannya, kaum muslimin saat itu. Wa hazamal ahzaba wahdah, Allah hancurkan itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Begitu pula sekarang. Mudah-mudahan gak lama lagi kita bakal sebut itu shadaqa wa'dah. Allah telah benar-benar menunaikan janjinya. Wa nasara abdah, hambanya diberikan kemenangan. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda falahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa ammal athar. Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Wal malu tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazku ala al-infaq. Tadi awal kita di beberapa minggu yang lalu bahas tentang ayat-ayat Quran terkait dengan fadilahnya ilmu, kemudian hadis-hadis Nabi. Nah, sekarang athar dari kalangan para ahlul bait, para sahabat, para ulama. Di antaranya di sini dimulai dengan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajhah, ya Kumail, ada seorang muridnya namanya Kumail. Ya Kumail, ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga dia. Kemudian ilmu itu sebagai penentu dan harta kita yang berkuasa atasnya. Uang kalau kita keluarin berkurang apa bertambah? 1.000 kita keluarin 500, berkurang bertambah? Berkurang. Tapi kalau ilmu kita kasih orang berkurang nggak? Nggak berkurang. Bahkan akan semakin menjadi bersih, semakin menjadi bercahaya ilmu tersebut ketika dibagikan kepada yang lain. Wa qala aidan al-alim afdal min as-saim al-qaim al-mujahid wa idza mata al-alimu thulima fil Islam thulmah la yasudduha illa khalafun min. Bahwasanya orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang berpuasa, orang yang ahli ibadah, orang yang jihad. Orang berilmu lebih utama. Ada orang kiai misalnya, ya kita udah kasih contoh kemarin Kiai Abdul Hamid misalnya. Beliau sholat, puasa luar biasa pahalanya. Hanya itu menjadi keutamaan bagi beliau sendiri. Tapi ketika beliau mulai mengajak dengan ilmunya yang lain untuk ikutan ibadah, untuk ikutan berbuat baik, disitulah letak keutamaan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya rajin ibadah saja. Orang ibadah ya kebaikannya buat dirinya, dia baik, oke. Tapi tetangganya belum dapat keutamaan. Tapi kalau dia berilmu dan mau mengajarkan tetangganya, disitulah baru keutamaannya akan menjadi lebih besar lagi. Ini Sayyidina Ali julukannya Babu Madinati Ilmi Rasulillah, pintu kota ilmunya Nabi. Dulu ada yang tanya sama beliau, katanya kalau saya beriman saya bakal banyak rezeki, ya saya udah baca ini baca itu, kok rezeki saya seret-seret aja nih, bagaimana dong? Nah ini jawabannya luar biasa. Ini jadi jalan keluar nih, solusi buat kita nih. Beliau bilang bahwasanya manusia itu dalam menjalani kehidupannya ada 3 fase. Ini sebelum kita ada di lahir di bumi, kita ada di perut ibu kita. Ya, pertama fase adalah ada di perut ibu kita, kemudian fase kedua kita ada di atas muka bumi, fase ketiga yang terakhir fase akhirat. Nah, fase di dalam perut ibu kita Allah sudah kasih kita tangan. Ini dalam perut ibu kita udah punya tangan. Sedangkan tangan itu belum kita bisa pakai buat apa-apa. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah ciptain di dalam perut ibu kita itu kita udah punya tangan, buat apa? Kan nggak kepake itu tangan. Jawabannya, Allah persiapkan tangan itu untuk kita pergunakan dalam kehidupan dunia. Memang di fase itu belum kelihatan manfaatnya, tapi di fase kehidupan dunia kelihatan banget nih tangan. Bisa kita pakai buat makan, buat kerja, buat bantu orang, buat nulis, buat pegang sesuatu dan lain sebagainya. Jadi jangan dibilang bahwa nggak ada manfaatnya, ada, cuma belum kelihatan. Kelihatannya pada saat di dunia, oh ternyata tangan manfaat ya, begitu. Begitu pula keimanan yang sekarang ada pada diri kita, jangan kita anggap nggak ada manfaatnya. Sudah beriman kok begini-begini aja, no orang kafir hidupnya enak. Saya kok begini-begini aja sih? Emang belum kelihatan. Tapi balasannya ada. Ntar wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ntar di akhirat, oh ini ternyata nih balasan dari iman saya. Ini manfaatnya nih kenapa saya beriman waktu di dunia. Nih dia nih ternyata nih disiapin sorga yang begitu indah. Udkhuluha, ayo masuk. Masuk silahkan tuh, udah disiapin tuh kenikmatan demi kenikmatan. Tapi tentu di dunia ini juga kita silahkan berdoa, minta rezeki yang berkah. Minta rezeki silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh kalau misalnya merasa rezeki misalnya seret-seret aja, coba deh amalin.
bukan satu dua orang yang kalau mengamalkan ini terus Allah gampangin. Sebenarnya simpel, semua kita udah tahu. Disuruh banyak baca sholawat. Nah sekarang kita tanya sama diri kita nih, kenapa kok udah tahu masih kagak semangat mau baca sholawat? Istighfar dan sholawat ini dua bacaan yang istimewa banget, istimewa banget. Ya, kayaknya kayak sederhana gitu, padahal Nabi udah sering ngingetin, inilah astaghfiru rabbi fi kulli yawm 70 marrah. Saya tiap hari istighfar, tiap hari. Ingetin kita supaya kita juga mau istighfar tiap hari. Coba dah baca istighfar. Itu kalau di Al-Quran di surat Nuh kan digambarkan ketika umatnya Nabi Nuh udah bader banget, udah dipanggil, diajak menuju kepada Allah, kagak mau. Kata Nabi Nuh, saban saya datang, baik itu lagi kumpul rame-rame atau saya datengin rumah satu-satu, yang mereka lakukan apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka tutup kupingnya. Kan asabi'ahum, katanya ada yang bilang begini, ada yang bilang karena asabi itu berarti begini nih. Jadi asal Nabi Nuh datang aja begini. Nabi Nuh, Nabi ulul azmi, asal ada orang datang, asal ada yang datang kepada beliau, asal beliau datang kepada umatnya, mereka melakukan apa? Seperti ini, tutup kuping. Bukan cuma tutup kuping. Sekarang ada ini sahabat saya nih, Ustadz Ijar datang ke sini. Ustadz Ijar ngomong, saya tutup kuping, tapi mata saya ngelihat, masih bisa ngebaca. Oh ini berarti Ustadz Ijar ngomongnya begini. Ini umatnya Nabi Nuh udah tutup kuping, wastaghshaw thiyabahum, bajunya diangkat, ditutupin ke mukanya. Jadi udah kelewatan banget. Yang datang siapa? Nuh Nabi, Nabi Nuh. Nabi bukan cuma sembarang nabi. Dari sekian banyak nabi ada 5 nabi yang paling tinggi derajatnya, salah satunya Nabi Nuh. Katanya beliau berdakwah itu kan sampai sekian ratus tahun ya. Ada yang bilang katanya umatnya sekian di bawah 10, ada yang bilang belasan, ada yang bilang 38. Kalau Ibnu Abbas bilang 80. Ibnu Abbas bilang 80. Itu yang paling banyak tuh. Kalau hitungan manusia kayak kita nih ngelihat, wah dakwah ratusan tahun cuma dapat 80. Nah, ya kan? Kayaknya gimana begitu kok 80 doang. Haji Lani kalau ngundang maulid di rumahnya banyak yang hadir ratusan. Habib Hasan bikin acara beliau ketua Yayasan Zawiyah Pekojan, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Oh yang hadir kalau acara Masya Allah, apalagi terawih tuh. Ya Habib, ribuan ada kan? Ribuan. Nabi Nuh ratusan tahun, lailan nahar, malam siang, malam siang, malam siang, gak berhenti ngajak. Maksimal menurut riwayat 80 orang yang ikut. Udah nih, udah capek, udah ngajak terus. Nabi Nuh bilang apa? Umatku, udah ratusan tahun kalian pada jadi orang yang gak benar ya. Dengerin. Waqul, Allah bilang, katakan Nuh kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Beristighfar kalian sama Allah. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya dia maha pengampun. Kata-katanya ghaffar. Ada orang ghafir, pemaaf. Tapi kalau ghaffar, maha memaafkan. Ini sekarang nih kita istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Langsung Allah maafin, langsung kontan. Nggak ada ceritanya istighfar terus nggak dimaafin. Kita sama teman kita bikin salah sekali, minta maaf, dimaafin. 2 kali, 10 kali, pegel juga dia. Pegel nggak? Pegel, menggelap. Lu sih bukan nggak sengaja, berarti sengaja sampai 10 kali. Kalau kita sama Allah bukan 10 kali lagi, nggak kehitung. Tapi setiap istighfar, setiap itu pula dosa kita diampuni. Makanya Nabi tekanin, tuba
Beruntung, siapa yang beruntung? Orang yang pas di akhirat waktu dikasih kitab amalannya, setiap dia buka halaman dosa-dosanya ada istighfar di situ. Kata Nabi beruntung. Kenapa? Sebab dosanya udah diampunin semuanya oleh Allah. Jadi kenapa nggak mau istighfar? Kadang-kadang saya juga suka, kita lagi jalan lupa, udah istighfar lagi, istighfar. Itu istimewa. Antum coba praktekin deh. Istighfar bukan hanya diampunin dosa, tapi apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan rahmatnya dari langit dengan tidak pernah berhenti begitu. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah bakal tambahkan harta kita. Istighfar tuh. Surat Nuh bilang begitu. Udah diampunin dosa, diturunin rahmat dari langit, udah gitu ditambahin rezeki, bukan cuma ditambahin jumlahnya aja. Banyak orang sekarang nih, duit banyak, nambah terus, tapi hatinya sempit. Karena ngambilnya dari yang haram, dari yang syubhat, na'udzubillah min dzalik. Kita pengen punya rezeki yang bukan hanya bertambah jumlahnya, tapi tambah berkahnya. Kita diminta untuk doa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Rezeki yang luas. Jadi hati kita itu luas. Ada orang hatinya sempit. Kita nggak mau yang model begitu, maunya yang hatinya luas. Oh, rezeki alhamdulillah, dapat sekian, hargain pemberian Allah. Ntar ditambah, la in syakartum la azidannakum. Bukan cuma ditambahin duit, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah kasih juga kalau kita rajin istighfar, anak-anak, keturunan. Yang udah punya keturunan gimana? Bakal dijadikan anak keturunannya saleh dan salehah. Gak berhenti di situ. Apa selanjutnya? Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah siapin, Allah jadikan buat kita surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Juga ada syair beliau, mal fakhru illa li ahli ilmi. Tidak layak orang berbangga diri kecuali kalau orang itu adalah orang yang berilmu. Sesungguhnya mereka berada senantiasa di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan enggak cuman mereka berada di atas petunjuk, tapi mereka menjadi petunjuk bagi orang lain. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Kadar setiap orang itu tergantung kemampuan dia. Tergantung keterampilan yang dia punya. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Dan orang-orang yang bodoh akan memusuhi orang-orang yang berilmu. Ini sedikit aja. Ini orang-orang bodoh sekarang ngegembosin perjuangan saudara-saudara kita yang lagi berjuang melawan Israel dengan alasan yang sektarian, alasannya nggak masuk akal. Cuma karena beda madhab, beda kelompok, beda madhab, sama-sama Islam, ngegembosin. Dia sih, udah kagak bantuin berjuang lawan Zionis Israel, terus pakai ngoceh lagi, pakai ngomong ngaco, nggak boleh. Ada seorang ulama dari Sudan, belum lama videonya kesebar lagi, ini saya lihat, beliau bacakan di kitab tafsir At-Tabari dan tafsirnya Ibn Katsir. Antum semua bisa cek tentang tafsir surat Muhammad ayat terakhir. Jadi Nabi bawakan ayat ini di depan para sahabat. Ayatnya bilang begini, kalau kalian berpaling, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka nggak akan sama dengan kalian, mereka lebih baik dari kalian. Kemudian para sahabat tanya, siapa tuh ya Rasulullah yang kalau kita berpaling itu kemudian Allah gantikan kita dengan mereka? Siapa kaum itu? Di sebelah Nabi ada sahabatnya namanya Salman Al-Farisi. Nabi ketok pundaknya, Nabi bilang, hadza wa qaumuhu, orang ini dan kaumnya, orang Persia. Hadis itu masyhur apa enggak? Masyhur. Kenapa ulama enggak menyebutin? Karena nanti
memperkuat kelompok lain. Jangan dibahas lah. Ini hadis Nabi, kita tutupin cuma gara-gara kita khawatir nanti kelompok lain jadi lebih terangkat. Enggak begitu. Nabi kalau ngomong ya harus disampaikan dong. Kalau ya ada yang dengar omonganku, sampaikan nama yang lain. Itu perintah Nabi. Bukan ditahan-tahan, bukan ditutup-tutupin. Ternyata dalam tafsir-tafsir kita di kalangan ahlus sunnah memang disebutkan begitu. Ini kalau saya waktu baca, saya merasa kagumnya sama Nabi. 1400 tahun yang lalu udah ngomong tentang apa yang bakal terjadi. Ketika orang-orang Arab bermesraan sama Trump, ngasih duit sama Presiden Amerika, masing-masing negara ribuan triliun, ternyata kemudian Allah gantikan dengan kelompok yang siap membela saudara-saudaranya di Palestina. Konsekuensinya nggak kecil. Di bom itu negaranya dikirimin rudal. Hari ini Trump Amerika ngirim rudal besar ke 3 kota di Iran. Banyak korban berjatuhan. Jangan kita bilang sandiwara. Sandiwara main petasan baru sandiwara. Ini main bom, meninggal. Pemimpin panglimanya kemarin seminggu yang lalu meninggal. Kalau di kita nih kayak panglimanya begitu. Jenderal bintang 4 meninggal. Presidennya juga meninggal waktu di pesawat. Jatuh pesawatnya. Terus jenderal-jenderalnya juga meninggal. Ini kalau sandiwara mah kagak ada yang meninggal kali. Ini apa banyak yang meninggal bukan sandiwara ya, akhi. Jangan main-main. Jangan kita gembosin perjuangan ini sesuai dengan yang baru kita baca, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Israel baru sekarang ngerasain ada serangan rudal sekian banyak ke negerinya, ke pusat kotanya. Ini perlu ilmu untuk bisa menjadi orang yang bisa ngimbangin. Perlu ada ilmu. Makanya mereka orang-orang di sana tuh belajar tentang ilmu nuklir, belajar. Jadi saya cuma pengen ambil poinnya begini. Hadisnya ada, sahih, Nabi yang ngomong. Jangan kemudian kita tahan-tahan cuma gara-gara antar kalau kita sebut nih hadis mereka girang. Gimana sih Nabi yang ngomong kok pakai ditahan-tahan? Begitu. Justru kita pengen menjadi bagian dari kekuatan Islam sekarang ini. Ayo bersama-sama. Nggak bisa bantu secara langsung, ya kita doain. Kita doain. Ada sedikit rezeki tambahan kita kirimin, ya kan? Yang punya medsos jangan posting lagu statue aja. Posting itu Palestina bagaimana sekarang? Jihad kita di medsos juga kita jalanin. Bantuin dong yang di sono nih, kesian. Kita punya medsos, ada 10 orang yang ngelihat, akhirnya gara-gara ngeliat postingan kita ada 2 orang ikut doa. Itu jadi amal jariah buat kita. Begitu ya. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan. Orang yang berilmu itu seperti hidup selamanya. Al-Imam Al-Ghazali sudah sekian lama meninggal dunia, tapi kayak masih ada orang yang sekarang. Kenapa? Karena orangnya berilmu, ilmunya manfaat. Sampai sekarang kita baca kitabnya. Orang yang nggak berilmu udah meninggal, selesai. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Raja adalah hukam 'alan nas. Para raja itu adalah penguasa terhadap manusia. Tapi orang yang berilmu berkuasa terhadap raja. Orang berilmu, raja-raja itu perlu mendengarkan nasihat-nasihatnya, arahannya, bimbingannya. Dan juga Ibnu Abbas bilang Nabi Sulaiman itu ditawarin, pilih wahai Sulaiman, Allah nawarin, mau ilmu, mau harta, apa mau kerajaan? Yang dipilih sama Nabi Sulaiman apa? Ilmu. Fakhtaral ilma. Nabi Sulaiman pilih ilmu, akhirnya karena pilih ilmu diberikan juga harta dan diberikan juga kerajaan, kekuasaan.
Ibn Mubarak tanya, siapa yang disebut sebagai manusia? Yang disebut sebagai manusia itu adalah ulama, orang yang berilmu. Tentu kita udah pernah bahas juga ya, nggak sekedar orang berilmu, tapi orang yang ilmunya manfaat. Orang yang ilmunya sebelum dia ajarkan orang lain, dia ajarkan dirinya juga. Nah, orang yang mengajarkan kepada dirinya untuk sholat, tahajud, istighfar, baca Quran, baru dia ajarkan orang lain. Jadi disebutkan manusia itu adalah orang yang berilmu, karena mereka hidup, manfaat. Kalau orang yang belajar aja nggak mau, kata Habib Zain bin Smith dalam Manhajus Sawinya, udah takbir aja deh, takbir maksudnya gimana? Suruh sholat mayit depan dia katanya. Belajar nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Udah dah lo itu dah, gue mau sholat mayit nih katanya. Habis nggak manfaat, udah kayak mayit aja. Kalau yang disebut sebagai raja, penguasa adalah zuhad. Ada tuh syair apa tuh? Ma ladzatul 'aishi illa suhbatul fuqara humus salatinu wasadatu wal umara. Jadi kalau kita pengen lihat siapa orang yang umara, pemimpin sebenarnya, mereka adalah yang, kalau dalam syair tadi, al-fuqara az-zuhad, orang yang zuhud. Lalu Habib Haikal, amiknya Habib Husain, ini pernah bilang, zuhud itu ketika kita punya sesuatu terus kita berikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan kita hidup sederhana, itu zuhud. Bukan orang yang emang kelempengan miskin terus saya mah zuhud dah. Lah, emang lu kebetulan malas aja kerja gitu. Saya hidup mah begini aja, zuhud. Bukan zuhud, itu namanya malas. Kalau yang disebut zuhud, dia punya tapi dia bagi sama orang. Nih, udah saya sekedar makan segini aja. Kayak Rasulullah kan begitu tuh, kalau makan sederhana, makannya roti yang udah agak kering sama korma, zuhud. Susah itu. Mau kita kan makannya maunya yang enak ya, enak gitu. Nggak apa-apa, yang penting halal. Jangan cari makan dari yang haram. Terus apalagi tadi disebutkan, wamanis safilah, atau orang yang safalah, orang yang apa? Orang yang rendahan. Orang yang rendahan adalah alladzi ya'kul bidinih, orang yang nyari makan dengan agamanya. Nyari dunia bawa agama. Na'udzubillah min dzalik. Nipu orang. Wah, lu kualat lo kalau nggak ngasih gua ntar. Lu nggak tahu gua siapa, gua nih ulama. Bukan ulama, ente mah ahli palak namanya. Bukan ahli falak, bukan. Ahli falak kan keren ya. Ini palak. Tukang malak. Iya, tukang malak. Betapa utamanya ilmu ya. Kita langsung tadi ke paragraf setelahnya, bahwa ada hukama mengatakan, apa sih yang didapetin oleh orang yang kehilangan ilmu? Dapat apa dia? Oh, tapi dia dapat duit banyak, dia dapat ini. Nggak dapat apa-apa namanya itu. Kalau cuma untuk urusan dunia mah sebentar doang. Sedangkan orang yang mendapatkan ilmu, yang dengan ilmunya itu dia manfaat. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Harb. Dia ditulis dalam kitab Syiar A'lamin Nubala'nya Imam Az-Zahabi. Nih, dengan ilmu nih orang itu luar biasa. Karena ilmu, dia bilang, abadullah 50 sanah. Fama wajadtu halawatal ibadah illa ba'da ma taraktu thalathata asya. Saya udah sholat ibadah 50 tahun, tapi nggak ngerasain nikmat. Yang saya jalanin cuman ngegugurin kewajiban aja. Oh, Allah suruh sholat, ya udah saya sholat ya. Allah suruh puasa, saya puasa. Allah suruh ini, saya kerjain. Cuman saya nggak ngerasakan tuh kenikmatannya, kelezatannya nggak saya rasain. Kecuali setelah saya tinggalkan 3 perkara. Yang pertama beliau bilang, taraktu ridwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haq.
Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Yang ketiga, taraktu ladzatad dunya hatta wajadtu ladzatal akhirah. Yang pertama, saya tinggalin nyari-nyari kerelaan manusia. Ada bawahan disuruh sama atasannya, lagi nulis proposal, lagi nulis ini apa namanya itu? Apa sih? Duit-duit deh tuh. Udah tambahin tuh angkanya, tambahin. Proyek-proyek nih misalnya, proyeknya 1 miliar, bosnya nyuruh tulis 3 miliar. Markup. Ditulis sama dia. Kenapa? Karena dia takut kalau dia ngomong yang benar dia bisa dimarahin. Dia kejar kerelaan atasannya. Ya udah saya ikutin dah. Nah, orang model begini nggak akan bisa ngomong yang benar dan nggak akan bisa merasakan, karena ada hijab bainahu wa bainallah. Nggak bisa merasakan kelezatan ibadah. Yang kedua, saya meninggalkan berteman sama yang nggak baik dan saya mencari teman yang baik. Nah, itu mencari teman yang bisa mengajak kepada kebaikan. Kemarin di Dewi Sartika ada apa? Tawuran. Ada tawuran. Bocah kena celurit. Kenapa? Oh tuh tangannya luka tuh. Kenapa emang ikut-ikut begituan? Biar solidaritas sama teman-teman. Solidaritas, tangan lo putus, temen lo mati gara-gara cuma pengen dibilang solidaritas. Gara-gara salah pilih temen. Coba pilih temennya yang baik, solidaritasnya pada kebaikan. Yang kagak sholat, malas berteman sama yang rajin sholat, akhirnya ke bawah. Ya udah yuk, ayo sholat yuk. Dia sendirian kagak sholat, pasti ke bawah juga nanti. Cari teman yang bisa mengajak. Kalau ada teman kita nggak baik, gimana? Ya kita ajak dia. Ajak. Jangan kita yang terpengaruh, kita yang mempengaruhi dia. Kalau dia nggak bisa juga, nggak mau juga, tinggalin. Jangan gara-gara solidaritas kita ya udah dah, lo mau kemana? Gue mau itu tuh, mau ke bar. Ya udah dah, gue ikut dah. Wah gini dong, baru solidaritas. Bukan solidaritas. Ntar di akhirat kita minta pertolongan kepada dia nggak bisa bantuin kita. Kan gue udah solidaritas, sekarang gantian dong bantuin, nggak bisa. Yang bisa bantuin kita adalah teman-teman yang baik. Intinya cari teman yang baik, cari circle yang baik, cari orang-orang yang kalau kita duduk sama dia nambah iman kita. Gitu. Itu suhbatas salihin, pentingnya luar biasa. Yang ketiga, kata Imam Ahmad bin Harb, tinggalin kenikmatan dunia yang cuma sementara, kejar kenikmatan akhirat. Bukan berarti tinggalin itu kita udah nggak mau kerja, enggak. Justru Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia juga ada. Cuma tujuan utama tetap akhirat. Man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzama Allah taala. Orang yang dapat ilmu Al-Qur'an lalu dia melihat ada orang yang lebih baik dari dia, wah dia dapatnya lebih baik tuh. Dia lebih banyak duitnya, rumahnya lebih gede, berarti dia sama aja merendahkan Al-Qur'an. Yang dikasih itu adalah sesuatu yang paling istimewa, Al-Qur'an. Itu nggak bisa kita bandingin sama yang lain. Al-Quran yang membuat kita menjadi tafakkur. Dulu Habib Muhammad suka bilang tuh, kita pakai celak mata. Jadi celak mata itu adalah perhiasannya mata. Hiasannya mata itu celak. Nah, hiasannya hati itu adalah al-tafakkur, al-basirah. Zinatul basirah al-fikir atau tafakkur. Hiasan daripada mata hati kita itu adalah kalau kita mau bertafakkur. Oh, luar biasa kebesaran Allah, keagungan Allah, betapa
indahnya ciptaannya, betapa agung zatnya dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menghargai kalau kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, waqala Fathun Al-Musili bilang, nanya sama orang-orang, bukankah orang yang sakit itu kalau dia sakit terus nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh minum obat, bakal mati? Oh iya, pasti mati kalau nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dikasih obat. Maka kata beliau, kadzalikal qalb, begitu pula hati. Begitu pula hati. Kalau dia tidak mendapatkan hikmah, ilmu 3 hari, hati akan mati. Dinasehatin kagak mau, disuruh belain Palestina kagak mau, disuruh sholat males-malesan, begitu. Jadi penting hati ini untuk terus diberikan gizi. Fa innan nas niyam fa idza matu intabahu. Banyak orang itu tidur. Hidup ini, kita nih di dunia dianggap tidur. Kapan bangunnya? Pada saat mati. Baru bangun. Ya Allah, mati gua. Wah, belum beramal kemarin. Ya, duit masih banyak belum disedekahin. Waduh, masih berantem sama tetangga, belum minta maaf. Tidur, nggak sadar. Sadarnya ntar kalau udah mati baru. Waduh, nyesel. Nggak ada orang lahir pinter, nggak ada. Al-ilmu bit-ta'allum. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Nggak ada orang lahir berilmu, nggak ada. Kenapa orang bisa berilmu? Ya belajar. Waktu lahir masa-masa kosong-kosong, nggak ada yang udah punya ilmu duluan, nggak ada. Lahir kosong-kosong kita. Siapa yang mau bersungguh-sungguh dapat. Man jadda wajada, man talabal ula sahiral layali. Fil imtihan, dalam ujian itu yukramul mar'u au yuhan. Dalam ujian itu 2 pilihannya, mau lulus atau mau gagal. Ini ada mahasiswa dari UPH, ya, mahasiswa mau kita bagus tuh duduk sini ngaji, baca istighfar. Tadi di awal baca Ratibul Attas, kita baca istighfar, baca sholawat. Mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat. Al ilmu zakarun, sebuah keperkasaan lelaki, dan tidak ada yang mencintai ilmu kecuali memang para lelaki sejati, begitu ya. Terakhir di sini tadi di atas ada disebutkan, orang kalau berilmu, kalau lagi fakir, dengan berkah ilmunya, karena orang penuntut ilmu itu ada tambahan rezeki dari Allah. Innallaha takaffala bi talibil ilm fi rizqih. Ada takaful, jaminan yang sifatnya umum buat semua makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu umum, tapi ada talibul ilm khusus. Innallaha yatakaffalu 'ala talibil ilm bi rizqi wallahu a'lam bis-shawab.